Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Karivaldo dengan NIM 12107023. Saya dari kelas 1A Perbankan Syariah ingin menjelaskan beberapa soal matematika. Pertama-tama saya akan menjelaskan soal berikut ini. Di sini kita langsung masuk ke penyelesaian. Pada soal pertama, kita asumsikan pelamar lulus tes wawancara adalah M dengan nilai 32 dan pelamar lulus tes tertulis kita asumsikan dengan N dengan nilai 48 yang mengikuti keduanya adalah X. Lalu kita buat diagram Venn seperti ini. Total keseluruhannya yaitu 69 dan ini pelamar lulus tes dengan nilai 32 kurang X dan yang tengah-tengah ini X. Selanjutnya itu pelamar lulus tes tertulis yaitu 48 min X 6. Lalu kita masukkan seperti ini. 69 sama dengan 32 min X plus plus 48 min X plus 6. Lalu 69 sama dengan 32 plus 8. Ini negatif, bisa kita coret. Nah, dengan yang positif. Jadi nilainya habis. Lalu 32 plus 48 min X plus 6 kita tambahkan, hasilnya itu 80 min X plus 6. Selanjutnya kita pindah ruaskan. Plus 6 itu dipindahkan ke depan yaitu jadi minus 6 sama dengan 80 min X dikurangkan jadi 63 sama dengan 80 min X. Kita pindah ruaskan kembali dan 63 nya juga kita pindah ruaskan jadi X sama dengan 80 dikurang 63, hasilnya X sama dengan 17. Jadi banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan adalah 17 orang. Lalu kita masuk pada persoalan kedua. Berikut ini soalnya. Oke, kita langsung menyelesaikan soal kedua. Ini fungsinya Y sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 minus 4x plus 6x min 3. Lalu pada persoalan pertama yang A, yaitu f sama dengan min 1. Langsung kita masukkan ke fungsinya 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3 minus 4 dikali min 1 plus 6 dikali minus 1 min 3. Lalu kita dapatkan ini karena minus 1 di pangkat 4 yaitu jadi 1. 2 kali 1 2 sama dengan minus 1 di pangkat 3 yaitu minus 1. Lalu 2 minus 1 min 4 dikali min 1 yaitu hasilnya 4 plus positif 6 dikali min 1 yaitu negatif 6 dan min 3. Fx sama dengan 5 min 6 min 1. Ini dapat dari 2 dikurang 1 yaitu 1 plus 4 yaitu 5 dan ini diturunkan. Yaitu efeknya sama dengan yaitu minus 4. Pada persoalan kedua yaitu f sama dengan 0. Langsung kita masukkan ke fungsi seperti ini. Karena fungsinya itu semua 0, jadi tetap hasilnya itu 0. Yang tersisa adalah hanya negatif 3, yaitu efeknya sama dengan negatif 3. Lalu pada persoalan ketiga, itu efeknya sama dengan 1. Langsung kita masukkan 1, 1, 1, 1, 1. Lalu kita selesaikan. Nah, 1 pangkat 4 yaitu 1, 2 kali 1 2 tambah 1 pangkat 3 yaitu 1 minus 4 dikali 1 itu minus 4
6 dikali 1 6 minus 3. Hasil dari ini adalah fx-nya sama dengan 2. Lalu pada persoalan keempat yaitu fx sama dengan 2. Lalu langsung kita aja masukkan ini fungsinya ya, yang atas ini fungsinya. Lalu kita masukkan, lalu didapatlah ini 16. Ini dapat dari mana? Dapat dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 3 adalah 18, 4 kali 2 yaitu 8, 6 kali 2 yaitu 12, min 3. Of x nya 2 dikali 16 yaitu 32, ditambah 8 min 8 ditambah 12 min 3. Hasilnya yaitu fx sama dengan 41. Jadi sudah disimpulkan bahwa nilai yang A itu minus 4, nilai yang B itu minus 3, nilai yang C itu 2, dan nilai yang D itu 41. Oke, kita akan masuk soal yang ketiga. Berikut ini adalah soalnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan langsung menyelesaikan persoalan nomor 3. Pertama-tama itu yang bagian A, yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik A dan B. Di sini sudah diketahui dari soal yang tadi bahwa ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Lalu kita asumsikan dengan x1 sama dengan min 2, x2 sama dengan 4, y1 sama dengan 3, y2 sama dengan 5. Lalu masuk ke rumus. Berikut ini adalah rumusnya. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Lalu kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan angkanya seperti ini. Lalu dapatlah begini. Lalu y min 3 per 5 min 3 x plus 2 per 4 plus 2. Ini dapat dari sini karena ini negatif dan ini juga negatif, jadinya positif di sini. Jadi kita berubahkan saja jadi positif. Lalu kita jumlahkan y min 3 per 2, karena ini 5 kurang 3 jadi 2, dan x plus 2 per 6, karena ini 4 ditambah 2 jadi 6. Lalu kita bisa kali silang begini, seperti gini. Fungsi pertama yaitu y min 3 dikali min 6 sama dengan x plus 2 dikali min 2. Lalu sini min 6y tambah 18. Di sini dikali silang gini. Min 6 dikali y, habis itu min 6 dikali min 3. Oke. Dapatlah ini. Lalu min 2x plus 4 ini juga dapat dari gini. Min 2x dikali x yaitu dapatnya min 2x, min 2 dikali positif 2 yaitu min 4. Lalu bisa di pindah ruas seperti ini. Pindah ruas, positif 18 menjadi negatif 18, dan ini min 6y sama dengan min 2x min 4 min 18. Lalu 6y sama dengan 2x plus 22 itu dibagi 2 atau disederhanakan dibagi 2, yaitu ini dibagi 2 jadi 3x, 2x dibagi 2 jadi x, 22 dibagi 2 jadi 11. Jadi persamaan garis titik dari titik A dan B adalah 3y sama dengan x plus 11. Selanjutnya itu langsung di bagian kedua. Persoalannya sama, cuman beda di titiknya saja. Carilah persamaan garis yang melalui titik A dan C. Di sini A dan C. Caranya persis sama, cuman hasilnya bakal berbeda. Ini sama, dari sini juga sama. Cuman di sini di angkanya ini aja beda nih.
tadi kan dari titik A dan B, jadi ini A dan C. Semuanya sama. Lalu kita langsung masuk di bagian sini saja. Ini Y, jadi tadi dikasih silang ya, jadi ini Y min 3 dikali min 0 sama dengan X plus 2 dikali min 1. Ini hasilnya yaitu dikali ya 0 min Y tetap, dan ini minus dikali min 3 yaitu plus 3 sama dengan minus X minus 2. Ini dikali minus 1 dikali X yaitu minus X, minus 1 dikali 2 yaitu minus 2, minus Y sama dengan X minus 2 minus 3. Ini dari positif 3 pindah ruas jadi positif 3, negatif 3, yaitu didapatlah min 3 sama dengan X min 5. Karena di sininya semuanya negatif, kita bisa rubah menjadi positif semua. Nah, jadi persamaan garis melalui titik A dan C adalah Y sama dengan X plus 5. Lalu masuk pada persoalan yang C. Yang C itu juga sama, cuman dia bedanya itu cuman pada titiknya, titik B dan titik C. Di sini kurang ya, di sini kurang C. Nah, titik B dan titik C ini juga sama, cuman beda di titiknya saja. Sama persis penyelesaiannya, sama tanpa berbeda. Lalu kita langsung bisa simpulkan saja ya. Jadi persamaan garis melalui titik B dan C adalah 69 sama dengan X plus 226. Oke. Lalu yang bagian D nya, gambar atau buatlah grafik keduanya dalam satu gambar. Nah, ini nih kita bisa simpulkan bahwa 6X sama dengan X plus 26 itu di 26 karena ada angka 26, dan ini pada fungsi yang kedua, yang pada fungsi yang ini itu kan 11, jadi di 11, dan pada fungsi Y sama dengan X plus 5 itu ada di 5. Nah, bisa kita tarik garis begitu. Oke, baiklah, kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini adalah soalnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana saya ini mengambil fungsi yang baris kedua dan baris ketiga. Di sini P1-nya adalah 5, Q1-nya adalah 8, P2-nya adalah 6, Q2-nya adalah 9. Lalu kita mencari yang bagian A, yaitu fungsi penawarannya. Lalu kita masukkan rumus yang seperti nomor 3 tadi. A, P sama dengan P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu kita masukkan P sama dengan P1-nya adalah 5, masukkan P2-nya adalah 6, kita masukkan, dan P1-nya adalah 5. Lalu Q min 8 ini dapat dari ini, lalu per 9 per 8, 9 ini dapat dari Q2. Lalu kita bisa jumlahkan, kita kurangkan, yaitu P min 5 per 1 yaitu 6 kurang 5, dan ini Q min 8 per 1 yaitu 9 kurang 1, yaitu kita langsung masuk ke bagian sini, yaitu dikali silang seperti ini. P min 5 dikali 1 sama dengan Q min 8 dikali min 1. Lalu kita dapat hasilnya, itu dikali silang seperti ini. Minus P, di sini sebenarnya ada minus ya, sini ada minus, jadi minus 1 dikali P itu minus P, dan minus 1 dikali minus 5 itu 5. Lalu di sini
Q dikali minus 1 yaitu minus Q, dan minus 8 dikali minus 1 yaitu plus 8. Kita bisa jumlahkan yaitu 5 dipindah ruaskan jadi negatif. Min Q sama dengan min Q ditambah 8 min 5. Min P sama dengan min Q ditambah 3 yaitu 8 dikurang 5 yaitu dapat 3. Lalu kita bisa dapat fungsi penawarannya itu seperti ini. Lalu kita masuk ke yang B. Yang B itu adalah bila harga per unit barang tersebut 15, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Lalu kita fokus di bagian B dulu. Kita fokus di bagian B ini. Bila P itu 15, maka QS nya berapa? Lalu kita masuk ke bagian ini, QS ini yang didapat dari ini ya. Dari ini QS sama dengan P min 3. Nah, ini langsung kita masukkan yaitu P nya 15, QS 15 min 3. 15 dikurang 3 itu 12. Dapatlah yang bagian B nya itu adalah 12. Lalu kita masuk ke yang bagian C, yaitu buatlah grafiknya. Nah, buatlah grafiknya ini dapat dari yang fungsi ini, fungsi yang A itu dimasukkan bila QS nya itu sama dengan 0. Nah, QS nya sama dengan 0 yaitu dipindah ruaskan yang P awalnya positif P dipindah ruas jadi negatif P dan sama dengan 3. Mengapa bisa 3? Karena 0 dikali minus 3 yaitu tetap minus 3. Nah, lalu bisa disederhanakan, misalnya negatif dan negatif. Pada fungsi ini negatif bisa dijadikan positif semua. Lalu kita bisa juga cari yang P nya itu sama dengan 0. Nah, P nya sama dengan 0 tetap juga minus 3. Jadi kita bisa dijadikan masukan tabel seperti ini. Jika P0 sama dengan 3, paham kayak gini. Jadi semisalnya di sini ya, misalnya P nya 0, jadi P nya itu hasilnya itu 3. Nah, di sini. Nah, 3 ini. Dan jika QS nya min 3, nah ini. Nah, QS nya juga hasilnya min 3, maka QS nya sama dengan 0. Nih. Nah, bisa dapat dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Lalu kita langsung masukkan ke grafik. Grafiknya itu seperti ini, tegak, agak nyerong gini, cuman lurus. Di sini positif 3 dan di sini negatif 3. Oke, baiklah, selanjutnya nomor 5 dengan soal berikut ini. Oke, kita langsung kerjakan soal nomor 5. Tadi di soal terdapat 4 fungsi berikut ini, dan saya asumsikan dengan fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, fungsi keempat. Lalu kita cari P1 dari fungsi pertama dan fungsi kedua. Lalu kita masukkan fungsi pertama, yaitu ini sama dengan P1 ditambah P2 min 8, yaitu langsung pindah ruas seperti ini. Seperti biasa pindah ruasnya, ini pindah P1 nya pindah P1 dan P2 nya pindah P2. Jadi ini dari sini P1 positif pindah sini jadi negatif. Nah, P1 tetap negatif, lalu pindah sini negatif. P2 positif, lalu positif. P2 pindah sini jadi negatif. Lalu negatif 8, karena ini pindah ruas juga, ini positif 8 dipindah jadi negatif 8. Di sini kita bisa coret ini, set kan habis. Positif P2, negatif P2, selesai, habis. Lalu sini negatif P1 dikurang
P1, jadi negatif 2P. P1 sama dengan min 18, ini dapat dari perjumpaan 8, min 8 dikurang 8. Lalu P1 sama dengan min 16 per min 2. Lalu didapat P1 sama dengan 8, yaitu P1E sama dengan 8. Lalu kita cari P2 dari fungsi 3 dan 4. Seperti biasa tadi. Lalu kita jelaskan lah. Jadi ini 3-nya itu dapat dari sini 10 min P1 plus min P2 ditambah 3P2 min P1 min 2. Lalu di sini min P1 ditambah P2 min P2 min 3P2. Di sini dari sini diturunkan P1-nya, lalu P2-nya ini dari sini negatif pindah ruas jadi positif, lalu P2-nya turun, lalu P2 dari ini positif 3P pangkat 2 dipindah ruas jadi negatif 3P pangkat 2. Lalu sama dengan minus 2 ini turun dari sini, dan ini 10 pindah ruas jadi negatif 10 dan dicari. Lalu hasilnya P2 sama dengan 3. Lalu lanjut selanjutnya, bila P1E sama dengan 8 dan P2E sama dengan 3, maka dimasukkan ke fungsi pertama atau kedua, diperoleh Q1E sebagai berikut. Nah, di sini posisinya saya memasukkan fungsi pertama, lalu didapatlah Q1E sama dengan 3. Lalu P1E sama dengan 0 dan P2E sama dengan 3 dimasukkan ke fungsi 3 atau 4, diperoleh E sebagai berikut. Ini kita masukkan ke fungsi yang ketiga. Kita masukkan yaitu nilai dari P1-nya yaitu 8, yang kita dapat yaitu minus 1. 10 dikurang 8 dikurang 3. Oke. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak untuk barang pertama P1E sama dengan 8 dan Q1E sama dengan 3. Untuk barang kedua yaitu P2E sama dengan 3 dan Q2E sama dengan min 1. Selanjutnya, penyelesaian keseimbangan pajak fungsi pemerintahan kedua jenis barang tersebut tetap. Yang berubah fungsi penawaran sebagai berikut: P1 minus 1, P2 minus 1. Lalu kita masukkan seperti ini. Q1, Q-D1E kita masukkan, lalu Q-S1 kita masukkan, dan kita cari itu ini minus, kan misalnya ini dipecah itu menjadi ini kan di sini kan variabelnya 1. Jadi kita pindah jadi dalam kurung P1 minus 1 tutup kurung ditambah P2 plus 8. Nah, selanjutnya yaitu pengeluaran kurung. Nah, dimana pengeluaran kurung ini hanya kita hapus kurungnya saja, tidak menghapus angka-angka lainnya, hanya menghapus kurungnya saja. Lalu dijumlahkan minus 1 jadi minus 1 dikurang 8 yaitu minus 9. Nah, ini sama juga. Lalu kita langsung masuk dari persamaan 1 dan 2. Didapat, kita masukkan persamaan satunya, kita masukkan persamaan 2-nya. Lalu kita dapat hasilnya P1E sama dengan 17/2. Lalu kita masukkan lagi dari fungsi ketiga dan fungsi keempat, didapat, kan ini masuknya fungsi ketiga dan masukannya fungsi keempat. Dari caranya sama, hanya pindah-pindah ruas. Nah, selanjutnya itu yaitu kan dari fungsi yang ketiga itu dapat 10 min P1 min P2, dan dari fungsi keempat yaitu 3P1 min P1 min 5. Nah, di sini langsung kita kerjakan.
yang kita samakan dulu jika P semua, jika P1 dengan P1, P2 dengan P2. Nah, di sini minus P1 sama, lalu di sini kan P1. Nah, minus P1 juga pindah ke sini jadi positif P1. Lalu di sini minus P2 diturunkan saja jadi minus P2, dan di sini positif 3P pangkat 2 dipindah ruas jadi negatif 3P pangkat 2 sama dengan minus 5, ini diturunkan saja, lalu ini plus 10 dipindah ruaskan ke sini jadi minus 10. Lalu kita selesaikan, ini P1 dengan P1 habis ya. Lalu ini minus P2 minus lagi 3P pangkat 2 jadi ditambah jadi 4 minus 4P pangkat 2 sama dengan 15. Lalu kita pindah ruaskan lagi, P2 sama dengan 15 min 15 per 4, lalu P2E sama dengan 15 per 4. Nah, selanjutnya bila P1E sama dengan 17,2 dan P2E sama dengan 17,4 dimasukkan ke 1 atau ke 2, diperoleh Q1E sebagai berikut. Nah, ini langsung kita masukkan saja dari fungsi yang pertama. Lalu kita masukkan P1 nya itu dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, juga P2 nya sudah kita dapatkan. Lalu kita sini kan langsung kita setarakan ruas atau setarakan ini pernya. Ini kan 8 ini kan per 1, jadi dijadikan per 4, yaitu harus dikali 4, yaitu 8 kali 4 yaitu 32, dan ini dikali 2 yaitu 17 kali 2 yaitu 34, dan 15 tetap ya, karena sudah mempunyai pangkat 4 nih, per 4 nih. Nah, lalu sudah gini langsung kita sederhanakan seperti ini, dan kita dapat simpulkan Q_D1E sama dengan Q1E sama dengan 13/4. Ini P1E sama dengan 17/2 dan P2E sama dengan 15/4 dimasukkan ke 3 atau ke 4. Diperoleh Q2E sebagai berikut. Q2E sama dengan 10 P1 P2. Ini kita dapat dari fungsi yang ketiga, lalu kita masukkan nih. Kita masukkan 17/2, P1 nya itu 17/2 dan P2 nya itu 15/4. Kita masukkan sama seperti tadi penyetaraan per lalu kita sudah kita setarakan, yaitu kita sederhanakan, yaitu didapatlah minus 9/4. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak untuk barang pertama P1E sama dengan 17/2 dan Q1E 13/4. Untuk barang kedua P2E sama dengan 15/4 dan Q2E sama dengan min 9/4. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu soal 6. Berikut ini adalah soalnya. Oke, kita langsung menyelesaikan soal nomor 6, di mana di sini kita permisalkan titik potongnya dengan sumbu y, x sama dengan 0, y sama dengan min 6, jadi 0 min 6 tutup kurung, titik potong dengan sumbu x yaitu y sama dengan 0, x pangkat 2 min x min 6 sama dengan 0. Karena db pangkat 2 min 4a kali c sama dengan 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali minus 6 sama dengan 1, minus 4 minus 6, minus 1 plus 24 minus 25 sama dengan d besar dari atau lebih dari 0. Maka terdapat dua titik potong dengan sumbu x, yaitu 1 x pangkat 2 min x min 6 sama dengan 0. Yang kedua
X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 2 menghasilkan titik potong 3,0 dan minus 2,0. Karena A besar dari 0, maka kufra parabola terbuka ke atas. Titik ekstrim minimum 1. X sama dengan minus 6 per 2A sama dengan minus 1 per 2 kali 1 sama dengan 1 per 2. Yang kedua, Y sama dengan min D per 4A sama dengan 25 per 4 kali 1 sama dengan min 25 per 4. Jadi bisa kita simpulkan, yaitu ini dan ini kita masukkan ke dalam ini, yaitu 1 per 2 dikali minus 25 per 4. Lalu kita dapat titik, yaitu kita dapat kufranya, yaitu melengkung seperti ini. Lalu kita masukkan 2, sini 6 dan di sini 3. Lalu kita tarik garis seperti ini. Berdasarkan kufra penawaran di atas, tampak bahwa fungsi penawaran Y sama dengan X pangkat 2 min X min 6 berlaku untuk interval jumlah penawaran X lebih dari sama dengan 0 dan harga permintaan Y lebih dari sama dengan 2. Atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q pangkat 2 min Q min 6 untuk Q besar dari sama dengan 0 dan P lebih dari sama dengan 2. Sekian video yang saya buat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.